Di sebuah kampung yang tenang, Bu Ira dikenal sebagai pemilik warung sembako yang sukses dan sangat dihormati warga. Ia rajin mengikuti pengajian, aktif dalam kegiatan kampung, dan selalu terlihat baik kepada semua orang. Namun, di balik kehidupan yang tampak sempurna itu, tersimpan sebuah rahasia gelap yang perlahan mulai terungkap. Ketika uang warga hilang tanpa jejak dan kejadian-kejadian aneh mulai menghantui kampung mereka. Bab 1. Kampung Sukamaju adalah kampung yang tidak terlalu besar, tetapi cukup ramai. Sebagian besar warganya bekerja sebagai petani, buruh pabrik, pedagang kecil, dan pengojek. Di pagi hari, suara ayam berkokok bercampur dengan suara motor yang hilir mudik membawa para pekerja menuju kota. Menjelang sore, anak-anak berlarian di ganggang sempit, sementara para ibu duduk di teras rumah sambil mengupas sayuran atau mengobrol tentang kebutuhan sehari-hari. Di tengah kampung itu berdiri sebuah warung sembako yang hampir tidak pernah sepi pembeli. Warung itu milik Bu Ira. Bangunannya sederhana, berdinding tembok dengan cat krem yang mulai memudar. Di bagian depan tergantung berbagai macam jajanan anak-anak, sementara di dalamnya tersusun rapi karung beras, minyak goreng, telur, gula, mie instan, dan berbagai kebutuhan rumah tangga lainnya. Meski banyak warung lain di kampung itu, sebagian besar warga tetap memilih berbelanja di tempat Bu Ira. Kalau beli di Bu Ira, harganya pas, orangnya juga baik, kata Bu Siti suatu sore. Iya, kalau lagi nggak punya uang, boleh ngutang dulu, sahut Bu Ningsih. Memang itulah yang membuat Bu Ira begitu disukai warga. Perempuan berusia sekitar 50 tahun itu dikenal ramah dan ringan tangan membantu siapa saja. Ia tidak pernah absen mengikuti pengajian malam Jumat. Setiap ada arisan RT, Bu Ira selalu datang paling awal. Ketika ada warga sakit atau meninggal dunia, ia termasuk orang pertama yang datang membawa bantuan. Tak heran jika hampir seluruh warga kampung menghormatinya. Bahkan Pak RT sering menjadikan Bu Ira sebagai contoh ketika memberi nasihat kepada warga. Kalau semua warga seperti Bu Ira, kampung kita pasti lebih maju, ucapnya suatu kali dalam rapat warga. Ucapan itu disambut anggukan banyak orang. Sementara itu, usaha Bu Ira semakin berkembang dari tahun ke tahun. Awalnya warung itu hanyalah kios kecil yang menjual kopi saset dan gorengan. Namun kini warung tersebut menjadi yang paling lengkap di kampung. Banyak warga heran bagaimana warung itu bisa berkembang begitu cepat. Namun karena melihat Bu Ira rajin bekerja dan aktif dalam kegiatan keagamaan, tak ada yang pernah berpikir macam-macam. Semua menganggap keberhasilan itu adalah hasil ketekunan. Setidaknya, sampai beberapa kejadian aneh mulai muncul. Awalnya hanya kabar kecil. Suatu sore, Bu Siti mengeluh kehilangan uang Rp50.000 yang ia simpan di dalam lemari. Ia mengira dirinya lupa menaruh uang itu. Beberapa hari kemudian, Pak Darto kehilangan uang hasil penjualan sayur yang disimpan di bawah bantal. Lalu giliran anak Pak Roni yang menangis karena celengannya terasa lebih ringan dari biasanya. Meski demikian, tidak ada yang menghubungkan kejadian-kejadian itu. Namanya juga lupa nyimpen, kata sebagian warga. Kehidupan kampung tetap berjalan seperti biasa. Warung Bu Ira tetap ramai, pengajian tetap berlangsung, arisan tetap berjalan. Sampai suatu malam menjelang maghrib. Langit saat itu berwarna jingga kemerahan. Anak-anak mulai dipanggil pulang oleh orang tua mereka. Di dekat warung Bu Ira, seorang bocah bernama Adit sedang bermain bola bersama teman-temannya. Tendangan bolanya melenceng dan masuk ke belakang warung. Dengan sedikit kesal, Adit berlari mengejar bolanya. Bagian belakang warung cukup sepi.
hanya ada gudang kecil dan beberapa pohon pisang yang tumbuh rapat. Saat mengambil bola, Adit tiba-tiba mendengar suara tawa kecil. Cekikikan, pelan, seperti suara anak seusianya. Adit menoleh. Di dekat gudang, berdiri seorang anak kecil. Tubuhnya kurus. Kepalanya nyaris botak. Ia tidak mengenakan baju. Kulitnya terlihat pucat keabu-abuan. Anak itu berdiri diam sambil menatap Adit. Awalnya Adit mengira itu anak tetangga. Namun ada sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Mata anak itu sangat hitam, seolah tidak memiliki bagian putih sama sekali. Adit mematung. Belum sempat ia berkata apa-apa, anak kecil itu tersenyum, lalu berlari menuju gudang belakang, menghilang begitu saja di balik tumpukan karung beras. "Ayah, ayah!" teriak Adit sambil berlari pulang. Malam itu ia menceritakan semuanya kepada kedua orang tuanya. Namun mereka hanya tertawa. "Paling anak orang lewat," kata ayahnya. "Terlalu banyak main sampai maghrib, makanya ngelamun," tambah ibunya. Adit tidak membantah, tapi jauh di dalam hatinya, ia yakin apa yang dilihatnya bukan anak biasa. Keesokan harinya, cerita itu mulai menyebar di antara anak-anak kampung. Sebagian menertawakan, sebagian lagi merasa penasaran. Namun orang dewasa tidak terlalu memedulikannya. Tak ada yang menyangka bahwa sosok yang dilihat Adit di belakang warung Bu Ira malam itu adalah awal dari rahasia gelap yang selama bertahun-tahun bersembunyi di tengah kampung mereka. Rahasia yang perlahan akan mengubah cara warga memandang orang yang paling mereka hormati. Bab 2. Sejak cerita Adit tentang anak kecil misterius di belakang warung Bu Ira menyebar, warga kampung Sukamaju sempat menjadikannya bahan obrolan selama beberapa hari. Namun, seperti kebanyakan kabar aneh di kampung, cerita itu perlahan tenggelam oleh kesibukan sehari-hari. Musim panen mulai tiba. Sebagian warga sibuk di sawah. Para pedagang berjualan sejak subuh. Anak-anak kembali bermain seperti biasa. Namun, tanpa disadari, kejadian-kejadian ganjil justru semakin sering terjadi. Awalnya hanya uang receh. Bu Siti kehilangan 2 lembar uang yang disimpan di dalam dompetnya. Ia mengira uang itu terjatuh saat berbelanja di pasar. Beberapa hari kemudian, Pak Darto kehilangan sebagian uang hasil penjualan sayurnya. Lalu Bu Ningsih mengeluh karena uang arisan yang ia simpan di lemari tiba-tiba berkurang. Yang aneh, tidak ada tanda-tanda pencurian. Pintu rumah tetap terkunci. Jendela tidak rusak. Tidak ada barang lain yang hilang. Hanya uang. Selalu uang. Pada awalnya warga menganggap itu hanya kebetulan. Namun ketika kejadian serupa dialami semakin banyak orang, suasana kampung mulai berubah. Obrolan di pos ronda yang biasanya dipenuhi candaan perlahan berganti menjadi bisik-bisik penuh kecurigaan. "Apa jangan-jangan ada pencuri?" tanya Pak Jaya suatu malam. "Pencuri masuk rumah tanpa merusak pintu," sahut yang lain. "Kalau bukan pencuri, terus apa?" Tak ada yang bisa menjawab. Sebagian warga mulai mencurigai orang-orang tertentu. Ada yang menuduh pemuda pengangguran di ujung kampung. Ada pula yang curiga kepada pendatang yang baru mengontrak rumah beberapa bulan lalu. Meski demikian, tidak ada bukti yang mendukung tuduhan tersebut. Sementara itu, warung Bu Ira justru semakin ramai. Setiap hari selalu ada pembeli. Rak-rak dagangannya semakin penuh. Bahkan Bu Ira mulai menambah kulkas minuman baru dan memperbesar area gudang belakang. Warga menganggap hal itu wajar.
Lagi pula Bu Ira memang dikenal rajin bekerja. Suatu sore setelah pengajian, beberapa ibu-ibu berkumpul di warung. Pembicaraan mereka tak jauh dari soal uang yang hilang. "Saya juga kehilangan 100.000 minggu kemarin," kata Bu Ningsih. "Sama, saya kehilangan uang listrik," sahut Bu Siti. Bu Ira yang sedang menata barang hanya tersenyum tipis. "Mungkin lupa nyimpan, Bu." "Iya sih." Percakapan itu pun berakhir begitu saja. Tak ada yang menyadari bahwa saat itu tatapan Bu Ira sesaat mengarah ke gudang belakang. Tatapan yang cepat, namun terlihat gelisah. Malam-malam berikutnya, kejadian aneh semakin banyak. Beberapa warga mengaku mendengar suara langkah kaki kecil di atas genteng rumah mereka. Bukan suara kucing, bukan pula suara tikus. Langkah itu terdengar seperti anak kecil yang berlari-lari. Tek, tek, tek. Lalu berhenti mendadak. Ketika diperiksa, tidak ada siapa-siapa. Suatu malam, Pak RT yang sedang ronda bersama beberapa warga mengalami kejadian yang membuatnya sulit tidur. Sekitar pukul 1 dini hari, ia berjalan melewati gang dekat rumah Bu Ira. Malam itu sangat sunyi. Hanya terdengar suara jangkrik dan gesekan daun bambu tertiup angin. Saat itulah ia melihat sesuatu bergerak di ujung jalan. Sosok kecil, tinggi tak lebih dari anak usia 5 tahun, berlari cepat menyeberangi jalan. Pak RT sempat mengira itu anak warga yang tersesat keluar rumah. "Ayo pulang!" teriaknya. Namun sosok itu tidak menjawab. Justru berlari semakin cepat menuju belakang warung Bu Ira. Pak RT mengejarnya. Jarak mereka tidak terlalu jauh. Tetapi anehnya, semakin ia berlari, sosok itu seperti selalu berada beberapa meter di depan. Seolah tidak pernah benar-benar bisa dikejar. Ketika sampai di belakang warung, sosok itu menghilang. Begitu saja. Padahal area tersebut hanya terdiri dari gudang, pagar bambu, dan pohon pisang. Tidak ada tempat bersembunyi. Pak RT berdiri mematung. Bulu kuduknya meremang. Ia hendak pergi ketika matanya menangkap sesuatu di tanah. Jejak kaki. Kecil. Sangat kecil. Seperti jejak kaki balita. Namun jumlahnya hanya 1. Kaki kiri saja. Tak ada jejak kaki kanan. Pak RT langsung mundur beberapa langkah. Dadanya berdebar keras. Dalam budaya kampung mereka, ada satu pantangan yang sering diingatkan orang tua sejak dulu. Jika menemukan jejak kaki yang tidak lengkap di malam hari, jangan pernah mengikutinya. Konon, itu bukan jejak manusia. Malam itu, Pak RT memilih pulang tanpa menceritakan apa yang dilihatnya kepada siapapun. Namun kejadian itu terus menghantuinya. Keesokan harinya, kehilangan uang kembali terjadi. Kali ini lebih besar. Uang kas ronda yang disimpan di rumah bendahara RT lenyap hampir separuhnya. Warga mulai panik. Kecurigaan semakin berkembang. Suasana kampung yang biasanya hangat perlahan berubah menjadi penuh prasangka. Orang-orang mulai saling mencurigai. Bahkan, beberapa keluarga yang sebelumnya akrab mulai saling menjaga jarak. Tidak ada yang tahu bahwa teror itu baru saja dimulai. Karena pada malam berikutnya, seseorang akan melihat sesuatu yang jauh lebih mengerikan daripada sekedar jejak kaki kecil. Seseorang akan melihat langsung sosok yang selama ini hanya muncul dalam cerita-cerita lama para orang tua kampung. Dan sosok itu akan terlihat berdiri tepat di dekat gudang belakang warung Bu Ira. Bab 3. Setelah hilangnya uang kas ronda, suasana kampung Sukamaju benar-benar berubah. Jika sebelumnya warga hanya berbisik-bisik soal uang yang lenyap, kini hampir setiap malam topik itu menjadi pembahasan utama di pos ronda. Tidak sedikit yang mulai menyimpan uang mereka di tempat-tempat aneh. Ada yang menyelipkannya di bawah kasur,
menguburnya di dalam kaleng bekas di dapur, bahkan ada yang menitipkannya kepada kerabat di kampung sebelah. Namun, semua itu tidak banyak membantu. Uang tetap saja hilang, sedikit demi sedikit, tanpa jejak, tanpa suara, tanpa ada seorang pun yang melihat pelakunya. Yang membuat warga semakin gelisah adalah pola kejadian yang terasa semakin aneh. Hampir semua korban kehilangan uang dalam jumlah kecil terlebih dahulu. Setelah beberapa hari, jumlah yang hilang menjadi lebih besar. Seolah ada sesuatu yang sedang belajar. Belajar mencari, belajar mengambil, dan belajar menjadi semakin berani. Di tengah keresahan itu, warung Bu Ira justru semakin berkembang. Rak-rak dagangannya bertambah. Persediaan sembako tidak pernah habis. Bahkan sebuah freezer besar baru tiba di depan warung, membuat warga semakin kagum pada kesuksesan Bu Ira. Rezeki Bu Ira memang lancar terus ya, kata Bu Siti. Iya, padahal warung lain lagi sepi, sahut yang lain. Bu Ira hanya tersenyum sambil melayani pembeli. Tetapi beberapa orang mulai menyadari satu hal. Sejak dulu hingga sekarang, gudang beras di belakang warung tidak pernah dibuka di depan orang lain. Tak seorang pun pernah masuk ke sana, bahkan karyawan warung sekalipun. Salah satu karyawan itu bernama Rina, gadis berusia 20 tahun yang sudah hampir setahun membantu Bu Ira. Suatu sore, saat sedang menyusun mie instan, Rina memberanikan diri bertanya, "Bu, gudang belakang itu isinya apa saja?" Bu Ira yang sedang menghitung stok gula langsung menghentikan kegiatannya. Hanya sesaat, namun cukup untuk membuat Rina menyadarinya. "Stok beras sama barang lama," jawab Bu Ira singkat. "Oh, kalau nggak ada keperluan, nggak usah masuk ke sana." Nada suara Bu Ira tetap lembut. Tetapi ada sesuatu yang membuat Rina enggan bertanya lebih lanjut. Malam harinya, saat menutup warung, Rina kembali melewati pintu gudang tersebut. Tiba-tiba, ia mendengar suara. Cekikikan, pelan, seperti anak kecil sedang bermain. Rina langsung menoleh. Suara itu berasal dari balik pintu gudang. Ia membeku. Warung saat itu sudah kosong. Bu Ira sedang sholat Isya di dalam rumah. Tidak mungkin ada anak kecil berada di sana. Rina mencoba meyakinkan dirinya bahwa ia hanya salah dengar. Namun suara itu terdengar lagi. Kali ini lebih jelas. Cekik, cekik, cekik. Jantungnya mulai berdebar. Ia segera meninggalkan warung tanpa berani menoleh ke belakang. Keesokan paginya, ia menceritakan kejadian itu kepada beberapa warga. Cerita tersebut dengan cepat sampai ke telinga Pak RT. Pak RT yang masih teringat sosok kecil yang dilihatnya beberapa malam lalu, mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres. Apalagi arah larinya memang menuju gudang belakang warung Bu Ira. Sementara itu, beberapa hari kemudian, seorang ustadz muda bernama Ustadz Farhan pindah ke kampung tersebut. Ia ditugaskan membantu kegiatan mengaji di musola kampung. Ustadz Farhan dikenal ramah dan mudah bergaul. Dalam waktu singkat, ia mulai akrab dengan warga. Namun sejak pertama kali datang ke warung Bu Ira, ia merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan. Bukan melihat penampakan, bukan mendengar suara, melainkan perasaan tidak nyaman. Seperti ada tatapan yang terus mengawasinya. Padahal warung sedang ramai pembeli. Perasaan itu muncul setiap kali matanya mengarah ke gudang belakang. Malam demi malam berlalu, laporan kehilangan uang terus bertambah. Sampai akhirnya terjadi sesuatu yang membuat kecurigaan warga semakin kuat.
Suatu pagi, Rina datang lebih awal untuk membuka warung. Saat menyapu lantai gudang bagian luar, ia menemukan jejak kaki kecil di dekat karung-karung beras. Jejak itu basah, seperti habis berjalan di tanah berlumpur. Yang membuatnya merinding, ukuran jejak itu tidak lebih besar dari telapak kaki balita. Padahal semalam tidak turun hujan dan tidak ada anak kecil yang masuk ke area belakang warung. Rina segera memanggil Bu Ira. Namun anehnya, begitu melihat jejak itu, wajah Bu Ira malah berubah pucat. Ia buru-buru mengambil sapu dan menghapus seluruh jejak tersebut. Sudah, nggak usah dipikirkan. Tapi Bu, sudah. Kali ini nada suara Bu Ira terdengar tegas. Sangat tegas. Sejak hari itu, kecurigaan Rina semakin besar. Sementara itu, Ustadz Farhan mulai memperhatikan perubahan perilaku Bu Ira. Wanita yang selama ini dikenal tenang itu kini sering terlihat gelisah menjelang maghrib. Beberapa kali ia bahkan terlihat buru-buru menutup warung sebelum azan berkumandang, seolah takut sesuatu keluar dari dalam gudang. Lalu pada suatu pagi menjelang subuh, Ustadz Farhan mengalami kejadian yang tidak akan pernah ia lupakan. Saat berjalan menuju musola untuk sholat berjamaah, ia melewati depan warung Bu Ira. Kabut tipis masih menggantung di udara. Lampu jalan redup menerangi gang yang sepi. Ketika itulah ia melihat sesosok anak kecil berdiri di dekat jendela gudang. Tubuhnya kurus, kepalanya hampir botak, kulitnya pucat keabu-abuan. Ia berdiri diam menghadap ke arah gudang, seolah sedang berbicara dengan seseorang di dalam. Ustadz Farhan menghentikan langkahnya. Anak itu perlahan menoleh. Dan saat itulah darah di tubuhnya seperti berhenti mengalir. Karena mata anak tersebut sepenuhnya hitam, tanpa bagian putih sedikit pun. Sesaat kemudian, sosok itu tersenyum. Senyum yang terlalu lebar untuk wajah seorang anak kecil. Lalu menghilang ke balik dinding gudang. Bukan berlari, Bukan berjalan, melainkan seolah menembus dinding begitu saja. Ustadz Farhan langsung membaca istighfar berulang kali. Keringat dingin membasahi punggungnya. Kini ia mulai mengerti. Apapun yang selama ini mencuri uang warga, itu bukan manusia. Dan entah bagaimana, keberadaan makhluk itu tampaknya memiliki hubungan dengan gudang beras yang selama bertahun-tahun selalu dijaga rapat oleh Bu Ira. Namun Ustadz Farhan belum mengetahui satu kenyataan yang jauh lebih mengerikan. Bahwa rahasia sebenarnya bukan berada di dalam gudang itu. Gudang tersebut hanyalah umpan. Sebuah tempat yang sengaja membuat semua orang melihat ke arah yang salah. Bab 4. Kabar tentang sosok anak kecil bermata hitam yang dilihat Ustadz Farhan mulai menyebar diam-diam di kampung Sukamaju. Meski tidak semua warga mempercayainya, cerita itu semakin memperkuat dugaan bahwa hilangnya uang selama beberapa bulan terakhir bukanlah kejadian biasa. Namun anehnya, tidak ada seorang pun yang berani secara terang-terangan mencurigai Bu Ira. Bagaimanapun juga, Bu Ira adalah orang yang selama ini paling dihormati di kampung. Ia sering membantu warga yang kesulitan. Ia ikut mengurus kegiatan masjid. Ia menjadi salah satu penyumbang terbesar ketika musola diperbaiki tahun lalu. Sulit bagi warga untuk menerima bahwa seseorang seperti Bu Ira mungkin menyimpan rahasia gelap. Malam Jumat pun tiba. Seperti biasa, pengajian rutin diadakan di rumah Bu Ira. Sejak sore, para ibu sudah mulai berdatangan dengan mukena dan kitab kecil di tangan mereka. Aroma teh hangat dan pisang goreng memenuhi ruang tamu yang cukup luas. Di teras rumah, beberapa bapak berbincang santai sambil menunggu waktu sholat Isya. Meski suasana terlihat normal, ada perasaan berbeda malam itu. Entah mengapa, banyak warga merasa lebih gelisah dari biasanya.
Langit di atas kampung tampak mendung. Angin malam bertiup lebih dingin. Bahkan suara jangkrik yang biasanya ramai terdengar jauh lebih sedikit. Ustadz Farhan yang malam itu bertugas mengisi pengajian datang lebih awal. Begitu memasuki halaman rumah Bu Ira, perasaan tidak nyaman itu kembali muncul. Tatapan tak terlihat. Perasaan sedang diawasi. Ia berusaha mengabaikannya. Namun saat melewati sisi rumah yang mengarah ke gudang belakang, bulu kuduknya kembali meremang. Ada sesuatu di sana. Sesuatu yang sedang memperhatikan. Pengajian dimulai setelah sholat Isya. Sekitar 30 warga memenuhi ruang tamu dan teras rumah. Ustadz Farhan menyampaikan kajian tentang pentingnya mencari rezeki yang halal dan menjauhi jalan-jalan yang dilarang agama. Awalnya semua berjalan normal, hingga ketika ia membaca beberapa ayat tertentu. Lampu tiba-tiba berkedip. Sekali, 2 kali, lalu kembali normal. Para jamaah saling berpandangan. Bu Ira yang duduk di barisan depan terlihat menundukkan kepala. Wajahnya tampak lebih pucat dari biasanya. Ustadz Farhan melanjutkan kajian. Namun beberapa menit kemudian, lampu kembali berkedip. Kali ini lebih lama. Brak! Sebuah suara keras terdengar dari arah belakang rumah. Para jamaah terkejut. Beberapa ibu langsung memegang tasbih mereka. Itu suara apa? Bisik seseorang. Bu Ira buru-buru berdiri. Mungkin kucing jatuhin barang di gudang. Namun sebelum ia sempat melangkah, terdengar suara lain. Tangisan. Tangisan anak kecil. Pelan. Samar. Seolah berasal dari dalam tanah. Suasana langsung berubah hening. Tangisan itu terdengar jelas. Semua orang mendengarnya. Beberapa ibu mulai membaca istighfar. Ada pula yang memeluk anak mereka. Tangisan itu berlangsung beberapa detik sebelum tiba-tiba berhenti. Begitu saja, seolah tidak pernah ada. Wajah Bu Ira kini benar-benar pucat. Tangannya terlihat gemetar. Ustadz Farhan berdiri. Bu Ira, saya rasa kita perlu memeriksa bagian belakang rumah. Bu Ira terdiam. Untuk pertama kalinya sejak pengajian dimulai, ia terlihat benar-benar panik. Tidak perlu Ustadz. Kalau memang tidak ada apa-apa, tidak masalah kita lihat bersama. Warga mulai mengangguk. Rasa penasaran mereka sudah terlalu besar. Akhirnya, Bu Ira tidak bisa menolak. Beberapa warga membawa senter. Mereka berjalan menuju bagian belakang rumah. Udara terasa jauh lebih dingin dibandingkan bagian depan. Angin berhembus pelan di antara pohon pisang yang tumbuh rapat di sekitar gudang. Saat pintu gudang dibuka, semua orang menahan napas. Namun, apa yang mereka temukan di dalam justru tidak sesuai dugaan. Tidak ada sosok anak kecil. Tidak ada makhluk aneh. Hanya tumpukan beras, minyak goreng, dan kardus-kardus stok barang. Warga saling berpandangan. Pak RT menghela napas. Mungkin kita terlalu curiga. Namun, Ustadz Farhan belum puas. Ia memperhatikan salah satu rak tua di sudut gudang. Rak itu terlihat berbeda, seolah baru saja dipindahkan. Dengan bantuan beberapa warga, rak tersebut digeser. Di baliknya, terdapat sebuah pintu kayu kecil yang hampir menyatu dengan dinding. Suasana mendadak hening. Tak ada seorang pun yang mengetahui keberadaan pintu itu sebelumnya. Bu Ira, kata Pak RT pelan.
Apa ini? Bu Ira tidak menjawab. Kepalanya tertunduk. Tangannya gemetar semakin hebat. Pintu itu akhirnya dibuka. Di dalamnya terdapat ruangan sempit yang gelap. Senter diarahkan ke dalam. Napas para warga langsung tertahan. Di lantai ruangan itu terdapat beberapa mainan anak-anak yang sudah usang. Mobil-mobilan berdebu, boneka tanpa kepala, kelereng. Di sudut lain terdapat tumpukan uang lusuh yang sudah menguning, serta beberapa mangkuk kecil berisi bunga layu dan benda-benda yang menyerupai sesajen. Suara gaduh langsung memenuhi ruangan. Astagfirullah, ya Allah, apa ini? Sebagian warga mulai mundur ketakutan. Semua tanda yang mereka lihat mengarah pada satu dugaan yang sama. Pesugihan. Ustadz Farhan menatap Bu Ira. Bu Ira, apa sebenarnya yang terjadi? Air mata mulai mengalir di pipi wanita itu. Untuk beberapa saat, ia hanya terisak. Lalu perlahan mengangkat wajahnya. Namun jawaban yang keluar justru membuat seluruh warga terdiam. Kalian salah. Semua orang memandangnya. Saya memang menyembunyikan ruangan itu. Tangisnya semakin keras. Tapi kalian tidak tahu siapa yang sebenarnya memulai semua ini. Kalimat itu membuat suasana semakin tegang. Pak RT mengernyit. Maksudnya apa? Bu Ira tidak langsung menjawab. Tatapannya justru mengarah keluar gudang, ke arah musola kecil yang berdiri di samping rumahnya. Musola yang selama bertahun-tahun menjadi tempat mengaji anak-anak kampung. Musola yang sebagian besar biaya pembangunannya berasal dari sumbangan Bu Ira. Wajah Bu Ira dipenuhi ketakutan. Bukan ketakutan karena rahasianya terbongkar, melainkan ketakutan terhadap sesuatu yang berada di tempat lain. Sesuatu yang bahkan belum diketahui oleh seorang pun di kampung itu. Dan malam itu, tanpa disadari oleh para warga yang memenuhi gudang, sesosok bayangan kecil sedang berdiri diam di balik jendela musola, mengamati mereka, tersenyum, menunggu saat yang tepat untuk menunjukkan rahasia yang sebenarnya. Bab 5. Malam itu tidak ada seorang pun yang langsung pulang dari rumah Bu Ira. Setelah ditemukannya ruangan rahasia di balik gudang beras, warga kampung Sukamaju justru semakin bingung. Mereka mengira semua misteri telah terjawab. Mereka mengira ruangan berisi mainan usang, uang lusuh, dan sesajen itu adalah pusat dari semua teror yang terjadi. Namun ekspresi Bu Ira berkata lain. Ia tidak terlihat seperti seseorang yang rahasianya terbongkar. Ia terlihat seperti seseorang yang ketakutan karena sesuatu yang jauh lebih besar akan segera terungkap. Di ruang tamu rumahnya, warga berkumpul mengelilinginya. Sebagian masih membawa senter, sebagian lainnya menggenggam tasbih sambil beristighfar pelan. Bu Ira duduk dengan wajah pucat. Matanya sembab, tangannya terus gemetar. Ustadz Farhan duduk di depannya. Bu Ira, kalau memang ada sesuatu yang perlu kami ketahui, katakan sekarang. Beberapa saat Bu Ira hanya menunduk. Lalu perlahan, ia mulai bercerita. 12 tahun lalu, hidup Bu Ira sangat berbeda. Saat itu, warungnya hanyalah kios kecil di depan rumah. Barang dagangan sering tidak laku, utang menumpuk. Sementara suaminya, Pak Herman, menderita penyakit paru-paru yang membuatnya tidak bisa bekerja lagi. Biaya berobat terus bertambah, tabungan habis, perhiasan dijual, sepeda motor digadaikan.
Namun keadaan tidak kunjung membaik. Saat itulah seorang perempuan tua datang ke warungnya. Warga sekitar mengenalnya sebagai Mak Rukayah. Seorang perempuan yang tinggal sendirian di pinggir hutan bambu dekat sungai tua. Banyak orang menganggapnya dukun, namun tidak ada yang berani membuktikannya. Mak Rukayah sering membeli gula, kopi, dan beras dalam jumlah kecil. Suatu hari, ia melihat Bu Ira menangis di belakang warung. "Kalau mau kaya, ada jalannya," kata perempuan tua itu. Awalnya Bu Ira marah. Ia menganggap ucapan itu sebagai godaan. Namun beberapa minggu kemudian, saat suaminya harus dirawat dan ia tidak memiliki uang sama sekali, pikirannya mulai goyah. Akhirnya, ia mendatangi rumah Mak Rukayah. Rumah itu berdiri di tepi sungai yang jarang dilalui warga. Malam saat ia datang, hanya ada suara kodok dan desir angin dari rumpun bambu. Mak Rukayah sudah menunggunya, seolah tahu bahwa Bu Ira akan datang. Disitulah semuanya dimulai. Mak Rukayah menawarkan pesugihan tuyul, bukan untuk menjadi kaya mendadak, melainkan untuk menarik rezeki sedikit demi sedikit dari orang-orang di sekitarnya. Syaratnya terdengar sederhana. Tidak ada tumbal, tidak ada darah. Hanya harus merawat makhluk itu seperti anak sendiri. Memberinya tempat, memberinya perhatian, dan tidak boleh mengkhianatinya. Karena putus asa, Bu Ira menerima. Malam itu ia pulang membawa sebuah kotak kayu kecil yang dibungkus kain hitam. Mak Rukayah berpesan agar kotak itu tidak pernah dibuka sampai waktunya tiba. 3 hari kemudian, keajaiban mulai terjadi. Warung yang biasanya sepi mendadak ramai. Pembeli berdatangan. Orang-orang yang sebelumnya berutang mulai membayar. Keuntungan meningkat. Dalam beberapa bulan, kehidupan Bu Ira berubah. Pak Herman bisa berobat. Utang mulai lunas. Warung bertambah besar. Bu Ira yakin semua itu adalah keberuntungan. Namun suatu malam, ia mendengar suara langkah kecil dari dapur. Saat diperiksa, ia melihat sosok anak kecil kurus duduk di dekat lemari beras. Anak itu menatapnya, lalu tersenyum. Saat itulah Bu Ira sadar. Perjanjian itu benar-benar nyata. Ruangan mendadak sunyi. Tak ada seorang pun yang berbicara. Hanya suara kipas angin yang berputar pelan. Sejak saat itu, saya ingin berhenti berkali-kali, ujar Bu Ira dengan suara serak. Tapi saya tidak bisa. Kenapa? Tanya Pak RT. Bu Ira mengangkat wajahnya. Tatapannya dipenuhi ketakutan. Karena yang saya pelihara bukan tuyul biasa. Warga saling berpandangan. Ustadz Farhan mengernyit. Maksudnya? Bu Ira menarik napas panjang. Makhluk itu tidak pernah tinggal di gudang. Semua terdiam. Tidak pernah tinggal di ruangan rahasia itu juga. Lalu Bu Ira menoleh perlahan ke arah jendela, ke arah musola kecil yang berdiri di samping rumah. Jantung beberapa warga langsung berdegup lebih cepat. Musola itu dibangun 8 tahun lalu. Saya menyumbang sebagian besar biayanya. Tapi itu bukan karena saya ingin bersedekah. Suara Bu Ira mulai bergetar. Itu karena Mak Rukayah menyuruh saya agar tempat tinggalnya tidak dicurigai siapapun. Kalimat itu membuat seluruh ruangan membeku. Pak RT berdiri mendadak. Maksudmu? Air mata mengalir di pipi Bu Ira.
makhluk itu tinggal di bawah musola. Seolah menanggapi ucapan tersebut, tiba-tiba terdengar suara keras dari luar rumah. Duk, duk, duk. Seperti sesuatu menghantam lantai kayu. Warga spontan menoleh ke arah pintu. Lalu suara itu terdengar lagi. Kali ini dari arah musola. Duk, duk, duk. Suara itu disertai cekikikan pelan yang membuat darah semua orang terasa dingin. Ustadz Farhan segera berdiri. Beberapa warga mundur ketakutan. Namun sebelum siapapun bergerak, lampu rumah mendadak padam. Gelap, pekat. Jeritan langsung terdengar dari berbagai sudut ruangan. Dalam kegelapan itu, seseorang melihat sesosok bayangan kecil berdiri di ambang pintu. Tubuhnya kurus, kepalanya hampir botak, dan matanya sepenuhnya hitam. Makhluk itu tidak masuk ke dalam rumah. Ia hanya berdiri diam, menatap Bu Ira, seolah sedang mengingatkan sesuatu. Beberapa detik kemudian, lampu kembali menyala. Sosok itu sudah tidak ada. Namun satu hal membuat seluruh warga semakin ketakutan. Di lantai ruang tamu yang sebelumnya bersih, kini terdapat jejak-jejak kaki kecil berlumpur. Jejak itu tidak menuju keluar rumah, tidak juga menuju gudang, melainkan mengarah lurus ke musola yang berdiri di samping rumah Bu Ira. Dan untuk pertama kalinya, seluruh warga kampung Sukamaju menyadari bahwa selama ini mereka mungkin mencari di tempat yang salah. Karena sumber sebenarnya dari semua teror itu bukan berada di warung, bukan di gudang, bukan pula di ruangan rahasia, melainkan di tempat yang setiap hari mereka datangi untuk beribadah. Tempat yang selama bertahun-tahun mereka anggap paling suci dan paling aman di kampung itu. Bab 6. Tidak ada seorang pun yang bisa tidur malam itu. Setelah pengakuan Bu Ira dan kemunculan jejak kaki kecil yang mengarah ke musola, ketakutan mulai menyelimuti seluruh kampung Sukamaju. Warga yang biasanya merasa tenang saat mendengar azan dari musola, kini justru merasakan kegelisahan setiap kali memandang bangunan kecil itu. Musola tersebut berdiri tepat di samping rumah Bu Ira. Bangunannya sederhana, dindingnya berwarna hijau muda, lantainya keramik putih. Di sanalah anak-anak mengaji setiap sore. Di sanalah warga melaksanakan sholat berjamaah. Tidak ada yang pernah membayangkan bahwa tempat itu menyimpan rahasia yang begitu mengerikan. Menjelang subuh, Ustadz Farhan mengumpulkan beberapa tokoh kampung. Pak RT, Pak Darto, Pak Jaya, dan beberapa warga yang dianggap cukup berani. Mereka berkumpul di teras musola sambil menunggu langit mulai terang. Bu Ira ikut hadir. Wajahnya terlihat jauh lebih tua dibandingkan beberapa hari sebelumnya. Seolah beban yang selama bertahun-tahun ia sembunyikan akhirnya menghancurkan seluruh kekuatannya. Apa kita benar-benar akan membongkarnya? Tanya Pak RT pelan. Ustadz Farhan mengangguk. Kalau memang sumber gangguan ada di bawah musola, kita harus tahu kebenarannya. Tidak lama kemudian, matahari mulai muncul. Setelah meminta izin kepada warga dan pengurus kampung, mereka mulai memeriksa bagian dalam musola. Awalnya, tidak ditemukan apapun. Namun ketika beberapa lantai di dekat mimbar dibongkar, terdengar suara berbeda. Kosong, seperti ada rongga di bawahnya. Semua saling berpandangan. Perasaan tidak nyaman mulai muncul. Dengan hati-hati mereka melanjutkan pembongkaran. Beberapa menit kemudian, terlihat sebuah penutup kayu tua yang tersembunyi di bawah lantai. Kayu itu tampak sangat tua,
Sebagian sudah lapuk. Padahal musola baru dibangun 8 tahun lalu. Itu bukan bagian bangunan musola, kata Pak Jaya. Ustadz Farhan mengangguk. Mereka kemudian membuka penutup tersebut. Bau tanah lembab langsung menyeruak keluar, disertai aroma yang sulit dijelaskan. Aroma busuk, namun bercampur wangi bunga yang sudah membusuk. Beberapa warga spontan menutup hidung. Di bawahnya terlihat ruang sempit menyerupai liang. Tidak terlalu besar, hanya cukup untuk 1 orang merangkak masuk. Pak Darto mengarahkan senter ke dalam, dan seketika wajahnya memucat. Astagfirullah. Di dalam rongga itu terdapat peti kayu kecil berwarna hitam. Di sekelilingnya berserakan uang lusuh, mainan anak-anak, kelereng, gasing kecil, mobil-mobilan tua. Persis seperti benda-benda yang ditemukan di ruangan rahasia belakang gudang. Namun jumlahnya jauh lebih banyak, jauh lebih tua. Seolah sudah dikumpulkan selama bertahun-tahun. Beberapa warga mulai membaca doa, sementara Bu Ira menangis tanpa suara. Peti itu kemudian diangkat ke atas. Saat tutupnya dibuka, semua orang terdiam. Di dalamnya tidak ada mayat. Tidak ada tulang. Tidak ada benda menyeramkan seperti yang mereka bayangkan. Hanya terdapat pakaian anak kecil yang sudah usang, mainan kayu, dan sebuah buku tua berisi tulisan tangan Mak Rukayah. Ustadz Farhan membuka halaman demi halaman. Semakin ia membaca, wajahnya semakin serius. "Apa isinya, Ustadz?" tanya Pak RT. Ustadz Farhan tidak langsung menjawab. Beberapa saat kemudian ia menutup buku itu perlahan, lalu memandang Bu Ira. "Selama ini, kita semua salah." Kalimat itu membuat warga bingung. "Maksudnya?" tanya Pak Darto. Ustadz Farhan menarik nafas panjang. "Tuyul itu memang ada. Tapi bukan dia yang selama ini mencuri uang warga." Semua langsung terdiam. Tidak ada yang mengerti. Padahal selama berbulan-bulan mereka yakin bahwa makhluk itulah penyebab semua kehilangan yang terjadi. "Lalu siapa?" tanya Pak RT. Ustadz Farhan membuka kembali buku tua tersebut. Di salah satu halaman tertulis bahwa tuyul itu hanyalah pengikat perjanjian. Ia tidak bekerja sendirian. Ia hanya menjadi penanda bahwa seseorang telah menyerahkan sebagian hidupnya kepada keserakahan. Semakin besar keserakahan manusia, semakin kuat pengaruh perjanjian itu. Ustadz Farhan lalu memandang satu persatu warga yang berkumpul. Dan disitulah plot twist yang sebenarnya mulai terungkap. Tahukah kalian kenapa Bu Ira selalu berhasil? Tidak ada yang menjawab. Karena selama bertahun-tahun, kalian semua mempercayainya tanpa pernah mempertanyakan apapun. Warga saling berpandangan. Masih belum memahami. Kalian kehilangan uang. Kalian melihat tanda-tanda aneh. Kalian mendengar gosip. Tapi setiap kali ada kecurigaan, kalian langsung membelanya. Suasana menjadi semakin sunyi. Karena apa yang dikatakan Ustadz Farhan memang benar. Berkali-kali warga menolak mendengar kecurigaan terhadap Bu Ira. Mereka selalu berkata bahwa Bu Ira terlalu baik untuk melakukan hal buruk. Mereka selalu membela. Mereka selalu menutup mata. Tuyul itu hidup dari kepercayaan dan pembiaran. Bukan hanya dari Bu Ira, tetapi dari seluruh kampung ini. Wajah para warga mulai berubah. Perlahan mereka menyadari sesuatu. Selama bertahun-tahun mereka menikmati bantuan Bu Ira, menerima sedekahnya, menggunakan musola yang dibangunnya, memuji keberhasilannya.
namun tidak pernah bertanya dari mana semua kekayaan itu berasal. Mereka memilih percaya karena merasa diuntungkan. Dan tanpa sadar, mereka ikut menjaga rahasia tersebut tetap hidup. Bu Ira menangis semakin keras. Aku ingin berhenti sejak lama. Tapi setiap kali aku mencoba, semua orang terus memujiku. Semua orang bilang aku orang baik. Aku terlalu takut kehilangan semuanya. Tidak ada yang mampu menjawab. Karena untuk pertama kalinya mereka melihat bahwa kesalahan itu bukan hanya milik Bu Ira. Ada bagian kecil dari diri mereka yang ikut berperan. Namun teror belum berakhir. Karena saat pembacaan doa pembersihan dimulai siang itu, sesuatu yang mengerikan terjadi. Dari berbagai rumah warga, uang-uang yang selama ini hilang tiba-tiba bermunculan. Ada yang keluar dari celah lemari, ada yang muncul dari bawah tempat tidur, ada yang berserakan di halaman rumah. Seolah selama ini, uang itu tidak pernah benar-benar pergi. Anak-anak kampung berteriak melihat lembaran uang beterbangan di terpa angin. Sementara di musola, suara tawa kecil terdengar untuk terakhir kalinya. Cekikikan yang sama, suara yang selama berbulan-bulan menghantui kampung. Semua orang menoleh, namun tidak ada siapapun di sana. Hanya jejak kaki kecil berlumpur yang perlahan mengarah keluar dari musola, menuju jalan kampung, menuju tempat yang tidak diketahui. Seakan makhluk itu sedang meninggalkan Sukamaju. Atau mungkin sedang mencari seseorang yang baru untuk dipercaya. Bab 7. Setelah pembongkaran rahasia di bawah musola, kehidupan di kampung Sukamaju perlahan kembali normal. Kasus kehilangan uang tidak pernah terjadi lagi. Tidak ada lagi suara langkah kaki kecil di atas genteng. Tidak ada lagi jejak kaki berlumpur yang muncul tiba-tiba di halaman rumah warga. Musola yang sempat ditutup untuk pembersihan akhirnya kembali digunakan. Azan kembali berkumandang setiap hari. Anak-anak kembali mengaji pada sore hari. Warga mulai mencoba melupakan semua kejadian yang telah mereka alami. Namun, satu hal yang tidak pernah benar-benar hilang adalah rasa bersalah. Banyak warga masih teringat ucapan Ustadz Farhan, bahwa selama ini mereka terlalu mudah percaya, terlalu cepat memuji, terlalu takut mempertanyakan sesuatu yang terlihat baik di permukaan. Sementara itu, kehidupan Bu Ira berubah drastis. Warung sembakonya tidak seramai dulu. Sedikit demi sedikit, barang dagangannya habis tanpa mampu ia isi kembali. Uang tabungannya terkuras. Beberapa aset yang dulu dibeli saat usahanya berjaya, mulai dijual untuk menutupi kebutuhan sehari-hari. Bu Ira tidak pernah mengeluh. Ia justru terlihat lebih tenang. Seolah menerima bahwa semua yang terjadi adalah akibat dari pilihannya sendiri bertahun-tahun lalu. Suatu sore setelah sholat asar, ia duduk di teras rumah bersama Ustadz Farhan. Kalau waktu bisa diulang, saya tidak akan mengambil jalan itu, Ustadz. Ustadz Farhan mengangguk pelan. Setiap orang diberi kesempatan untuk memperbaiki diri, Bu. Bu Ira menatap musola di samping rumahnya. Matanya berkaca-kaca. Saya hanya berharap tidak ada orang lain yang mengulangi kesalahan saya. Kalimat itu terus teringat di benak Ustadz Farhan selama berbulan-bulan berikutnya. Dan ternyata harapan itu tidak terkabul. 6 bulan berlalu. Musim hujan mulai datang. Langit sering mendung sejak pagi. Jalanan kampung menjadi lebih becek dari biasanya. Pada suatu hari, sebuah kabar baru menjadi pembicaraan warga. Seorang pendatang membeli rumah kosong di pintu masuk kampung. Namanya
Pak Ridwan. Pria berusia sekitar 40 tahun. Ramah, sopan, rajin beribadah. Ia datang bersama istrinya dan segera membuka usaha toko sembako. Awalnya tidak ada yang istimewa. Namun dalam waktu yang sangat singkat, toko tersebut berkembang luar biasa. Rak-raknya selalu penuh. Pembeli berdatangan tanpa henti. Harga jualnya murah. Pelayanannya ramah. Situasinya mulai mengingatkan sebagian warga pada masa-masa ketika warung Bu Ira sedang berjaya. Tetapi mereka memilih tidak memikirkannya. Lagi pula, Pak Ridwan terlihat sangat baik. Ia sering ikut kerja bakti, rajin sholat berjamaah, bahkan beberapa kali menyumbang kegiatan kampung. Persis seperti Bu Ira dahulu. Suatu malam, Pak RT sedang duduk di pos ronda bersama beberapa warga. Mereka membahas perkembangan toko baru tersebut. Hebat juga ya Pak Ridwan. Iya, baru beberapa bulan sudah ramai. Orangnya juga baik. Kalimat itu membuat Pak RT terdiam sejenak. Entah kenapa, ia merasa pernah mendengar kalimat yang sama bertahun-tahun lalu. Namun, ia segera mengusir pikiran tersebut. Mungkin hanya kebetulan. Atau setidaknya, itulah yang ingin ia percayai. Beberapa minggu kemudian, kejadian aneh mulai muncul kembali. Awalnya sangat kecil. Bu Siti kehilangan uang belanja yang disimpan di dalam tas. Pak Jaya kehilangan beberapa lembar uang yang diletakkan di meja ruang tamu. Jumlahnya tidak banyak, persis seperti awal mula teror dahulu. Namun, warga enggan menghubungkannya dengan kejadian lama. Mereka tidak ingin kembali hidup dalam ketakutan. Sampai suatu malam menjelang maghrib, seorang anak bernama Raffi sedang bermain hujan-hujanan bersama teman-temannya. Saat hendak pulang, bola yang mereka mainkan menggelinding ke belakang toko Pak Ridwan. Raffi berlari mengejarnya. Bagian belakang toko itu cukup sepi. Hanya terdapat gudang kecil dan beberapa pohon pisang. Ketika membungkuk mengambil bola, ia mendengar suara cekikikan. Pelan, sangat pelan. Persis seperti suara anak kecil. Raffi menoleh. Dan saat itulah tubuhnya membeku. Di dekat tumpukan karung beras, berdiri seorang anak kecil. Tubuhnya kurus, kepalanya hampir botak, kulitnya pucat keabu-abuan. Anak itu tersenyum, senyum yang terlalu lebar, senyum yang tidak seharusnya dimiliki seorang anak. Raffi langsung berlari pulang sambil menangis. Malam itu, ia menceritakan semuanya kepada orang tuanya. Dan tanpa disadari, cerita itu menyebar ke seluruh kampung. Membawa kembali ketakutan yang selama ini berusaha mereka lupakan. Keesokan harinya, Ustadz Farhan mendatangi rumah Bu Ira. Wajah perempuan tua itu langsung berubah saat mendengar cerita tersebut. "Apa anak itu ada di belakang toko Pak Ridwan?" tanyanya pelan. Ustadz Farhan mengangguk. Bu Ira menutup wajahnya dengan kedua tangan. Air mata perlahan mengalir. "Saya takut ini akan terjadi." "Maksud ibu?" Bu Ira menatapnya, tatapan yang penuh penyesalan. "Saya kira dia pergi." "Siapa?" "Makhluk itu." Ruangan mendadak hening. "Lalu kenapa sekarang muncul lagi?" Suara Bu Ira bergetar saat menjawab. "Karena selama ini kita salah memahami semuanya." Ustadz Farhan mengernyit. "Salah bagaimana?" Bu Ira menarik napas panjang. "Makhluk itu tidak pernah mencari majikan. Justru manusialah yang mencarinya." Kalimat itu membuat Ustadz Farhan terdiam. Lalu Bu Ira melanjutkan. "Dulu saya pikir saya dipilih. Ternyata tidak. Makhluk itu hanya menunggu orang yang mulai lebih mencintai kekayaan daripada kejujuran.
Malam itu, Ustadz Farhan berjalan pulang dengan perasaan tidak tenang. Di kejauhan terlihat toko Pak Ridwan yang masih terang, ramai oleh pembeli. Persis seperti warung Bu Ira bertahun-tahun lalu. Saat ia hendak melanjutkan langkah, matanya menangkap sesuatu. Seseorang sedang berdiri di balik jendela gudang. Seorang anak kecil. Kurus, botak, dengan mata hitam pekat. Anak itu tidak bergerak, hanya menatap keluar, lalu perlahan tersenyum. Namun yang membuat darah Ustadz Farhan terasa dingin bukanlah kemunculan makhluk itu, melainkan sosok yang berdiri di sampingnya. Pak Ridwan. Pria itu sedang menatap anak kecil tersebut. Dan bukannya terkejut, ia justru tersenyum balik. Lampu gudang kemudian padam. Keduanya menghilang dalam kegelapan. Ustadz Farhan berdiri mematung di tengah gerimis yang mulai turun. Kini ia mengerti. Teror di kampung Sukamaju belum berakhir. Ia hanya berpindah tangan. Dan seperti sebelumnya, semua bermula dari seseorang yang terlihat paling baik, paling dermawan, dan paling tidak mungkin dicurigai. Sementara dari balik gelapnya gudang toko sembako itu, suara tawa anak kecil kembali terdengar. Pelan, menggema bersama suara hujan malam, menandakan bahwa lingkaran keserakahan baru saja dimulai lagi.